Shalom, salam sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana baru di menit-menit awal saja Ustadz Suma bersama dengan Ustadz Wafi, mereka sudah melontarkan suatu narasi dan tuduhan liar mengenai iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana tanggapan dan respon bantahan dari teman-teman para apologet Kristen ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langsung kita bahas ke temanya, Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, akan menimbulkan kecelakaan bagimu, dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Bimo. Oke, jadi Edis Pengbual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya. Itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para Kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu ayat pun juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak, itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran, tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu,
sehingga ada 1000 tahun. Sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, Sang Pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali kepada poin pertama, buktikan. Dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kopi lagi. Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap Bang Di Dedis. dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik. Malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya Satu tayangan hari ini sama bagus. dengan 1000 tahun titik. Masih ada lanjutannya. Satu hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bagi Mantap. Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Ya. Di hadapan Tuhan sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu yang harus kamu ketahui di dalam Bible. Satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, celaka kalau satu hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam satu hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Jibril. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kipli. Woi, Boleh kamu dibunuh. mantap Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau Bilang membahas apa? Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, Itulah dia. supaya akalmu berfungsi. Larinya ke Karena orang yang situ. tidak disunat itu dikutuk oleh Allah, Ya. akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Kalau nggak bisa Al-Quran. jawab nyerang pribadi. Itulah Bil amra mentalitas minas semua samai begitu. ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdar Apa pula? miqdaruh alfasanah. Nah itu alfasanah mimma ta'udun. Di ayat Apa itu ini coba? Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah? Atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Dan dirinya kah yang berjalan sendiri? Ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Summa, kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kad miqdaruh, satu hari kadarnya. Dikatakan alpasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya, waktu Allah yang menjadi kadar, bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda, apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan
apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi Betul, Bang Edi. saja. Betul, nggak Yang saya menjawab. tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, Ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang perjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal, ya. 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Gitu, Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ, yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya? Gitu loh, Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu? Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah, tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap. Silakan Mas Yuma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Menyerang pribadi orang. Ini benar-benar gak punya otak nih manusia ini. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mulut, Allah. besar suara, enggak ada isi. Bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah.
bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kipli, Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9. Dia nggak menjawab dari kitabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu, ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama, makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan, bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh yaudu ilaihi menjawab sama sekali. Baca bahasa Arab terus dari tadi. Al-basana mimma ta'udun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Quran Tuhanmu itu sudah terlempar jauh, kena kepada jidatmu. Kau menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena kitabmu, ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu As-Sajdah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Kipli, jawabannya muter-muter. Ayo Edis, jawabannya ya, muter-muter kemana-mana. Waktu saya ini Kipli, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem. Kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya. Tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Kipli, hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun.
Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Mantap, Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Ya, jawab Kipli. Tahan dulu. Iya bang, iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit dari gunanya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya kita reset, waktunya untuk Mazluma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat Edis ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Mazluma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. ditampilkan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Kejar terus bang. Yudabbirul amra minas Di share screen. Share screen-nya kelihatan di sini. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa
dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami, ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya, mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8, itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. Satu hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, ini dia melakukan tafsir istirahat seenak-enaknya pada nih. hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab, menyerang Berhentilah ia Alkitab. pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, Mantap selesai Bang dari Edi. gua Hira, Jangan maka kasih sudah kendor. 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya Nggak akan nyampe closing statement. nalarnya. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka. Itu semua masuk di situ tuh Bang Tuhan yang Edi. kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu dia diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan seterusnya ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan seterusnya. Nah ini poinnya di sini. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quranmu, tidak. Kipli. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja.
Tetapi masalahnya di Qur'anmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij, ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini hampir mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat ya dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kifli, di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya 1 hari. Ini menjadi satu, ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kifli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Ya, like dulu videonya teman-teman ya. Ya. Like dulu videonya teman-teman, like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini. Dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like ya. Serta-merta minta closing statement itu tandanya orang sudah lelah, tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilanjut? Oke, lanjut. Ini battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya. Jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa 1 hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini. Tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja 1 hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah jaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda?
Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan surah Sajdah ayat 5 tadi yang sekarang kepada Anda. Nah, di sinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali yang memperjalankan para malaikat adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you Mei Arina, terima kasih untuk supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih close. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, nggak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Ian, setel 25 menit. Oke, terima kasih. Start timer. Minum dulu Kipli biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya Al-Ma'rij, As-Sajdah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog, menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhanmu. Kamu yang licik itu. Kamu yang licik, menjiplak kitabmu. Dari dulu kamu ngomong sama saya nyerocos kamu pertanggungjawabkan tuduhanmu. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu? Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Waktu Anda 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke, di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong ya, saya potong. Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, sama dalilnya.
Kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu mencipta, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan. Saya kasih contoh bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu tapi nggak ada isi. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab marah. Kenapa dia marah? Justru karena dia marah, karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana mungkin? Karena itulah, Edis. Justru itulah, Edis, dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran. Nanti saya akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya dalam pelayanan Bang Edis. Terima kasih ya. Nanti saya akan hubungi Bang Edis. Kalau Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Kenapa betul harus marah? Sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan. Bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Buktinya ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah. Stop dulu. Mulut sisu ini macam ibu-ibu, cempreng, nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin. Ini Al-Quran, kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau. Sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar, sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda punya potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ciplakan Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia sekarang saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Semua keterangan itu ketika dia datang membawa lembaran, bukti adanya indikasi adanya rantai, adanya satu hubungan, Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan kitab yang datang kemudian itu jiplak lah, sudah pasti itu. Rasulullah itu marah. Harusnya jadi mana tuduhanmu bahwa dia menjiplak? Bukankah dia menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia?
Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu, dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan Nggak nyambung, berdasarkan. Kipli. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukan Kan dalilnya kamu yang bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya nggak marah, karena kitab itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, kenapa? Bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdapatkan pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak, dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang, saya tidak mengutarakan kepada umat Islam dari situ, Kipli, bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Ada hadisnya. Nabi itu belajar dari orang Kristen tentang Injil, tentang Taurat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Iya, sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar. Dia murka besar. Baru kali itu dia marah pada sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh. Lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu. Anda hidup di zaman digital. Anda hidup di era di era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan. Mana bukti? Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Silakan. Oke, artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad telah membuat tidak bercerita tentang kasih sewa menjawab. Kasih sewa saya tidak hafal apa yang kamu jawab. Yang saya mau bukan tuduhan, itu di tema lain. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Apa pula kamu di tema lain? Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu menantang. Kamu ingin mu'alaf, kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan, apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya. Apa yang dijiplak di situ? Loh, karena sama bunyinya. Kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Argumen sekarang salah, kalau kamu katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak? Itu di tema Kenapa lain. di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya nomornya Pak Daituni tolong hubungi ya. Kita rupiah dulu si Ustadz Cuma atau Bang Kipli ini. Jangan melebar. Nah, itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu teori, saya butuh bukti. Loh,
kesempatan. 2 ini menit buronan saya ya. Mereka ini buronan saya selalu. Ya, jadi begini. Kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik, Juma. Nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan Muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah, karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara Muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan, atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api, ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma, nanti saya akan buktikan ya bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah, tetapi secara praktek ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak ya. Karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan begitu toh. Oke. Oke, silakan si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, Oke, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Enggak, narasikan dia buka saja. data. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, Oke. jangan cuma telinga ini. Oke, Ini oke. Al-Quran. Mau Ya. diapa tuh? Besarin. Oke, sebentar. Nah, Oke, ini saya lanjutkan timer. ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini sholata wata. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa, adik-adik ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa, tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah, diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, pujiannya kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10.
Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk ini, untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi temanya digeser dulu. Oke. Sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, ya, saya tanggapin dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan-golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah karena mereka menyangkal bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa. Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke, nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman, tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman, ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat, itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Sebagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim yang Anda pakai data. Ya, dengarkan aja. Terjemahan kutunjukkan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Oke, jadi silakan cuma. Ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ya kalianlah itu, bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian imani itu ajaran Roma Yunani. Oke, itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau, jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami, makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil
yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas. Sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia, semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta, dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan, dua-duanya didoakan. Ini parah ini, Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat. Salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah, inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong Anda jelaskan. Giliran saya bertanya. Tolong Anda jelaskan. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu. Dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian. Dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain. Silakan. Oke. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan pembahasan Juma dengan Raja Debat, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Habis waktu ya. Habis. Oke. Boleh nggak aku ikut host? Ini dia tidak tahu arti hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar, Bang Tom, bentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Tom ya, Bang Tom, please. Bang Raja Debat aja dulu. Bang Raja Debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti kita gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh, bisa ya, masa nggak bisa. Oke, silakan Bang Raja Debat. Baik. Baik teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Dia mengatakan, "Oh, itu bukan untuk Islam." Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, "Kami beriman kepada Allah"? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak "Kami beriman kepada Allah", kata dia itu bukan untuk Islam. Wow. Nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh. Takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh.
nggak enak gitu loh. Oke? Ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam. Ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati, bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong, inilah kamu lagi terguncang, santai aja. Ya, jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana, ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di roommu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik, saya lanjut. Santai dong ya. Panas ya. Masih dijawab, nanti kepanasan. Ya, baik. Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah, kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya, pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat. Yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sama dia. Habis. Oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma. Sebentar ya, sebentar. Saya. Oke. Ini dulu ya bro, saya ambil alih dulu. Jadi gini, teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ. Karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit
2 menit aja Bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 22 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah, biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saya soalnya. Supaya dia nggak kabur. Kenapa dia minta 2 menit? Dia nggak tahan telinganya itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit cuma. Iya, karena semuanya isinya bullshit. Oke, berarti kita sepakat ini ya. Sekarang Anda 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun sono jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan. Itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi. Di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani, Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Yang tahu mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9, mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulub, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas Bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit Bang? Oh jangan ya, tambal sulam yang nggak kuat maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, saya ulangi. Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah manusia. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus itu diserangnya. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Ya. Oke, santai kau Juma. Ya. Pokoknya kau jangan kabur. Oke, teman-teman yang lain silakan di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya, Bro Juma ya. Jadi kalau tapi pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya, tuh jawab. Saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti saya akan tulis. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang maha kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke. Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya bahwa firman itu adalah Allah.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia punya dua natur, yaitu kemanusiaan dan Oke, baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen yang terus berusaha untuk mematahkan dan membantah setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Suma dan bersama dengan rekannya itu Andi Celebes. Ya, kita melihat serta kita juga menyaksikan bagaimana ketika mereka mengangkat suatu tema tentang siapa yang mengolok-olok atau siapa yang diolok-olok, mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang mengolok-olok. Mereka tidak pernah mengolok-olok tentang Yesus Kristus sendiri. Tapi kalau kita mendengar, kalau saudara-saudara pernah menyaksikan banyak video dari Ustadz Suma dan Andi Celebes yang ketika mereka membahas pribadi Yesus Kristus sendiri, mereka selalu saja mengeluarkan perkataan-perkataan atau narasi yang tidak seharusnya mereka sampaikan. Apalagi Uniriva, ya. Tapi entah mengapa ketika di diskusi ini mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok seperti itu. Entah mereka sadar atau tidak sadar bahwa mereka pernah melakukan hal seperti itu, pernah berkata tentang yang tidak-tidak tentang Yesus Kristus seperti itu. Entah mereka sadari atau mereka tidak sadari, tapi seharusnya ketika mereka berkata atau menyampaikan suatu narasi bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok, tapi padahal di video yang lainnya mereka mengolok-olok, bagaimana dengan perasaan mereka seperti itu? Bagaimana dengan umat yang menyaksikan dan pernah mendengar bahwa Ustadz Suma ini pernah mengolok-olok seperti itu, ya? Dan memang betul yang dikatakan oleh teman-teman para apologet Kristen ini, Suma ini dia tidak sadar seperti itu. Apakah ketika dia membahas tentang pribadi Yesus itu di luar kesadarannya, atau dia membahas secara sadar seperti itu, ya? Karena apa ya? Karena memang setiap narasi yang dibangun oleh Ustadz Suma dan Andi Celebes ketika mereka mengangkat satu ayat Alkitab seperti yang dikatakan oleh para apologet Kristen, mereka hanya mengambil satu ayat tanpa mereka membaca seluruh konteks teks dari pasal yang mereka bawakan itu, pasalnya atau ayat yang mereka jadikan bahan untuk menyerang iman Kristen seperti itu. Dalam artian bahwa mereka hanya mengambil satu bagian yang menguntungkan untuk mereka dan kemudian mereka tafsirkan secara liar menggunakan data-data yang bisa dikatakan sesat, dan itu mereka gunakan untuk menyerang kekristenan seperti itu. Kalau kita melihat serta mendengarkan, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menebak bagaimana kemampuan dari seorang Ustadz Suma dan Andi Celebes dalam memahami dan mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka, pasti akan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dalam artian mereka berusaha untuk terus memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, mereka pasti akan framing dan akan kembali lagi membahas tentang kekristenan seperti itu. Emang ada apa sepertinya ya? Kayak seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang dimau oleh Ustadz Suma ini seperti. Karena kalau kita melihat sebenarnya setiap narasi, setiap data yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sudah sangat jelas. Itu sudah sangat jelas mematikan setiap narasi bahkan tuduhan liar dari Ustadz Suma dan juga Andi Celebes ini seperti itu. Karena ya kalau saudara mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka ketika mereka membawa-bawa firman Tuhan seperti itu, ketika mereka membahas tentang pribadi Yesus, pasti tidak akan pernah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Alkitab. Coba saudara perhatikan ketika mereka mengangkat ayat, mereka selalu hanya membahas satu ayat atau tidak membahas satu perikop atau keseluruhan pasal dari teks tersebut yang mereka bawa. Padahal kalau mereka membaca keseluruhan teks, tidak hanya berfokus pada satu ayat, mereka pasti akan mengerti, memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Seperti itu loh Ustadz Suma. Makanya mungkin ya memang niat mereka membaca Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, karena memang hanya untuk mencari kesalahan di dalam firman itu yang pada dasarnya memang tidak ada kesalahan di dalam firman itu sendiri. Seperti itu. Ya, tapi ya kita hanya bisa berdoalah supaya firman yang mereka selalu putar balikan itu boleh mengubahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan,
melihat bagaimana keselamatan itu disediakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka juga terus berjuang untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan dari teman-teman para polemikus ini, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka boleh terus diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, garam, dan berkat di sekeliling mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke sahabatku, saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.